Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala khawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa silaturahim lagi dalam keadaan masih berpuasa ya. Ini saya rekaman pada puasa ke-24 dalam keadaan sehat semuanya, Ibu dan Bapak sekalian, seperti yang kita sudah lakukan sudah kesekian kali. Alhamdulillah kita masih tetap sehat, perlu kita syukuri kenikmatan yang utama ini. Tentu juga kenikmatan lain, yaitu kenikmatan iman dan Islam. Salawat dan salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW yang sudah banyak memberikan nasihat kepada kita, teladan dan juga sabdanya, sunnahnya, sehingga kita ketika mengikuti sunnahnya kita akan mendapat syafaat di yaumil akhir. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tema tentang zakat, tetapi dengan subjudul pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif. Kita ketahui bahwa perintah zakat itu adalah kewajiban bagi orang Islam. Di dalam surat At-Taubah Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka yang dapat membersihkan dan mensucikan mereka. Doakanlah mereka karena doamu akan menenteramkan hati mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat At-Taubah ayat ke-103. Pemirsa yang berbahagia, jadi perintah zakat ini adalah perintahnya adalah ambillah ya, khud ya. Maka ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah ya, orang muslim yang tidak menunaikan zakat diperangi ya. Jadi kalau saat ini kita ini kan menunggu para muzaki ya membayarkan. Nah, zaman Khalifah Umar dulu ya kayak dipaksa ya, kalau yang terjadi seperti itu, maka memang perintahnya adalah ambillah ya. Nah, pemirsa yang berbahagia, saya kira itu adalah sebuah kewajiban, dan menjadi perintah zakat ini adalah merupakan wajib ya, dan zakat ini merupakan kewajiban finansial yang ditetapkan oleh Allah dengan tujuannya adalah diantaranya adalah membersihkan harta ya. Bahwa harta kita apakah itu sebagai pegawai atau sebagai wirausaha dan sebagai petani pun ya, mungkin mendapatkan bibit, mendapatkan pupuk dan sebagainya ya, mungkin ada unsur-unsur yang tidak bersih, maka salah satu tujuan kita mengeluarkan zakat adalah membersihkan harta ya. Kemudian juga zakat itu adalah mensucikan jiwa ya. Jadi dengan seorang muslim menunaikan zakat, maka jiwanya akan suci, akan bersih ya. Demikian juga zakat itu bisa membantu fakir dan miskin serta menciptakan keadilan sosial. Nah, ini adalah pengertian zakat yang diutarakan oleh seorang ulama kontemporer tentang zakat, Yusuf Qaradawi, yang menulis bukunya dalam buku Fikih Zakat. Kemudian pemirsa yang berbahagia, sementara fungsi dari zakat itu adalah merupakan ibadah kepada Allah,
Jadi ketika seseorang menunaikan zakat berarti dia beribadah kepada Allah secara langsung, ya. Tetapi juga memiliki fungsi mendistribusikan kekayaan, ya, bahwa umat manusia di dunia ini tidak semua sama. Hatta di daerah negara sosialis komunis itu juga yang menggunakan prinsip sama rata sama rasa, ya pejabatnya mesti lebih kaya, ya. Nah, di sini fungsi zakat adalah untuk mendistribusikan kekayaan dari yang punya kekayaan atau muzaki kepada mustahik. Kemudian juga bisa dijadikan sebagai strategi untuk mengurangi kemiskinan, ya. Jadi ini juga sebagai salah satu fungsi, karena zakat itu setelah ditunaikan oleh muzaki itu tidak harus kembali, ya, seperti orang berusaha itu, ya. Demikian juga fungsinya bisa membangun solidaritas sosial. Jadi dengan seseorang menunaikan zakat dan kemudian ada juga yang menerima mustahik, maka di situ akan terjadi solidaritas sosial dalam sebuah komunitas. Di samping itu juga fungsi zakat bisa dijadikan instrumen di dalam pembangunan ekonomi umat. Maka disinilah pentingnya bahwa zakat itu tidak semata-mata berfungsi ibadah, tetapi juga secara sosial ekonomi itu menjadi sebuah instrumen, ya, membangun ekonomi umat. Seperti apa nanti kita lihat. Nah, pemirsa yang berbahagia, ulama klasik mendefinisikan zakat sebagai ibadah individu, ya, yaitu berfokus pada nisab, haul, dan jenis harta, ya, seperti yang pada saat zaman Rasulullah dulu. Namun, ya, Yusuf Qaradawi kemudian melihat zakat ini sebuah sistem ekonomi. Jadi kalau kita sekarang ada masa kejayaan, ya, di ambang kejayaan itu ada ekonomi atau ada islamisasi, ya, dalam segala aspek kehidupan, maka sistem ekonomi juga harus dibangun. Nah, zakat ini menjadi salah satu unsur di dalam sistem ekonomi, karena bisa, tadi sudah kita sampaikan, bisa menjembatani, ya, antara si kaya dan si miskin, ya, antara muzaki dan mustahik, ya. Kemudian juga zakat bukan hanya semata ibadah pribadi, tapi juga tadi sudah kita singgung menjadi kebijakan sosial dalam rangka membangun ekonomi umat. Kemudian di dalam pelaksanaannya zakat ini dispesifikkan menjadi zakat yang produktif. Maksudnya kalau zakat dilakukan oleh ulama klasik, ya, itu berupa bantuan konsumtif, ya. Tapi kemudian Yusuf Qaradawi menulis di dalam fikih zakat, ya, itu lebih pada zakat produktif. Jadi kalau penyaluran, ya, atau pentasarufan zakatnya itu umumnya adalah konsumtif, tetapi Yusuf Qaradawi berpendapat bisa juga merupakan modal usaha, ya, atau untuk pembelian alat kerja, ya, termasuk juga pemberdayaan ekonomi. Nah, itulah maka zakat nanti akan menjadi sistem ekonomi yang baik, ya, sehingga para mustahik itu nanti juga ada pendampingan dan sebagainya, pemberian modal, maka pada saatnya nanti mustahik bisa menjadi muzaki, ya. Jadi ini adalah salah satu tujuan utama daripada zakat produktif ini, ya, zakat yang dikelola secara manajemen yang baik, ya, maka tidak harus diberikan secara konsumtif. Kalau memang itu fakir, ya, tapi kalau yang miskin itu bisa juga tidak diberikan secara konsumtif, tapi bisa modal usaha, ya, termasuk biaya pendampingan untuk pembelian alat usaha dan sebagainya, ya. Sehingga pendekatan yang dilakukan adalah merupakan peran ini bisa dilakukan oleh lembaga zakat modern. Sekarang sudah banyak di kalangan sekitar kita. Muhammadiyah sendiri punya lazismu yang saya kira juga bisa memberikan zakat dalam bentuk-bentuk usaha dan sebagainya. Nah,
perluasan objek zakat. Kalau pada ulama klasik dulu mendefinisikan atau membatasi pada emas, ya, zakat emas, zakat perak, ya, pertanian, ternak, dan perdagangan, maka Yusuf Qaradawi memperluas ekonomi modern, misalnya adalah zakat profesi, ya, zakat profesi. Ya. Jadi kalau zaman dulu tidak ada, ya, pegawai, ya, untuk zakat, tapi kemudian Yusuf Qaradawi berpendapat, ya, zakat profesi ini disetarakan dengan petani, begitu ya. Nah, kemudian juga objek zakatnya itu bisa berupa perusahaan dan saham, ya. Jadi itu hal-hal yang merupakan perluasan objek zakat. Jadi tidak semata-mata ternak, kambing, sapi, unta, ya. Tapi kalau perusahaannya misalnya ayam yang jumlahnya ribuan, nah ini gimana cara membayar zakatnya atau menunaikan zakatnya? Atau saham, perusahaan saham, ya, perusahaan-perusahaan yang memiliki saham, ya, sekarang kan orang kekayaan seseorang tidak diukur dari jumlah sapinya berapa, jumlah rumahnya berapa, tapi sahamnya di mana-mana. Ini perlu dicakati. Nah kalau yang klasik saya kira sudah jelas, ya, bagi pertanian misalnya disetarakan dengan 653 kg beras, ya, setelah panen itu ditunaikan 5 atau 10% tergantung jenis pertaniannya, ya. Tapi kalau emas disetarakan dengan 85 gram emas dalam setahun, ya, haulnya 1 tahun untuk 2,5%. Yang di sini ada penambahan atau perluasan objek zakat tadi, yaitu zakat deposito, ya. Jadi zakat tabungan, uang tabungan, deposito itu tidak ada, ya, tetapi di sini perlu dizakati, tetapi tentu disetarakan dengan nilai emas 85 gram emas, ya. Termasuk pendapatan, ya, termasuk juga sewa-sewa persewaan, ada kos-kosan, ada mobil rental dan sebagainya. Semua itu adalah objek-objek zakat yang memang harus ditunaikan, ya. Nah, dalam pendapat ini disetarakan dengan 85 gram emas, ya, kemudian nisabnya, kemudian haulnya itu 1 tahun atau setiap perolehan, ya. Jadi kalau misalnya punya melihara ayam 10.000 ekor, nah ini setelah panen dikeluarkan, ya, gitu, ya. Para pemirsa yang yang saya hormati, ya. Nah, siapa yang memiliki kewenangan untuk mengelola lembaga zakat ini? Ya. Nah, di sini adalah dikelola oleh zakat yang dikelola oleh lembaga negara, ya. Jadi sah sekarang semua mengikuti verifikasi oleh Basnas, ya. Walaupun mungkin juga beberapa lembaga swasta itu sebenarnya sebelum ada Basnas sudah ada, ya. Jadi lembaga Lazismu saya tidak tahu persis kapan ininya, ya, kapan munculnya, tetapi beberapa lembaga swasta sudah ada sebelum adanya Basnas. Nah, maka di sini pentingnya lembaga zakat itu dikelola secara profesional, ya. Jadi ada pegawainya yang nanti adalah merupakan amil, ya, 8 asnaf itu. Kemudian pendistribusiannya juga terencana, ya. Jangan sampai mungkin kalau sudah, karena banyak lembaga zakat mungkin harus koordinasi. Jangan sampai misalnya satu wilayah digarap oleh beberapa lembaga zakat. Nah, inilah pentingnya ada manajemen, ya. Dan manajemen ini harus dilakukan secara profesional. Jangan sampai kemudian di satu lokasi itu penuh dengan penyaluran pentasarufan zakat, tapi di daerah lain tidak ada. Tentu lembaga-lembaga zakat ini harus berkoordinasi sehingga penyalurannya itu bisa secara terencana dan terdistribusi dengan baik, ya. Nah, zakat ini bisa merupakan prioritas pengentasan kemiskinan, ya. Jadi kalau di dalam ulama klasik berpendapat bahwa pembagian zakat itu dikenal dengan 8 asnaf, ya. Dasarnya adalah surat At-Taubah ayat 60, tetapi dalam bukunya Yusuf Qaradawi itu dalam fikih zakat bahwa zakat tidak harus dibagi rata, ya, tapi boleh diprioritaskan pada fakir miskin jika memang tujuannya adalah untuk menghilangkan kemiskinan secara nyata. Jadi ini memang kasuistik, ya.
Daerah tertentu mungkin di perkotaan sudah jarang, ya, di perkotaan. Tapi jangan dikira di perkotaan itu juga banyak apa berbondong-bondong orang mencari nasib, mengadu nasib. Seperti setelah Lebaran nanti di Jakarta itu tentu akan banyak sekali yang akan ke Jakarta. Nah itu maka prioritas bisa difokuskan pada asnaf-asnaf tertentu yang membutuhkan. Yang terakhir yaitu bahwa menurut para ulama klasik yang sudah ada, yaitu pendekatan maqasid syariahnya, ya, metode pendekatannya itu adalah tekstual, ya. Tetapi Yusuf Qaradawi berpendapat bahwa untuk pendekatan ini menggunakan syariat, yaitu menjunjung tinggi keadilan sosial, kemudian kesejahteraan umat dan pengentasan kemiskinan. Nah, pemirsa yang berbahagia, itulah mudah-mudahan dengan kita menunaikan zakat, ya, bagi ibu bapak yang menjadi muzaki, ya, kita salurkan, tapi perintahnya ambillah, jadi nanti panitia lazismu yang mengambil sebetulnya, ya. Ya, kalau zaman Abu Bakar Umar bin Khattab dulu dipaksa, ya. Tapi sekarang kan tidak sampai seperti itu. Nah, ketika sudah menunaikan, nanti dikelola oleh lembaga zakat yang profesional, sehingga penyalurannya itu tidak justru memunculkan kemiskinan struktural, ya, tapi penyalurannya itu tidak semata-mata hanya sembako, tapi kemudian bisa berupa modal dengan pendampingan, sehingga para mustahik itu akan nanti berubah, ya, menjadi muzaki. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi fisabilillah. Fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.